Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran teknologi layanan jaringan, kali ini kita akan belajar membuat sebuah server telepon, ya, atau server SoftSuite menggunakan Breaker. Jadi kita akan coba menginstal Breaker ini sebagai servernya, ya. Jadi nanti komputer kita ini akan menjadikan sebuah server telepon. Kita akan menginstal Breaker ini di Virtual Manager, ya. Di VirtualBox Manager. Oke, software yang perlu dibutuhkan, yaitu ada Breaker, file ISO Breaker, ya. Di sini saya menggunakan 2.11 versinya. Kemudian VirtualBox-nya, ya. Kemudian nanti untuk melakukan pengujian teleponnya atau pengujian panggilannya, kita akan menggunakan aplikasi Zyver, ya, untuk softphone-nya. Oke, kita coba buat, ya. Kita buat baru. Kita beri nama mesinnya. Oke, SoftSuite aja, ya, bebas ini namanya. SoftSuite Breaker, ya, terserah, ya, karena saya mau menggunakan ini, sudah ada ini. Oke, dia dari Linux, ya. Breaker ini aplikasi atau software dari Linux yang dikhususkan untuk membuat sebuah server telepon, ya, berbasis IPv4. Oke. Kemudian kita pilih Other Linux 64 bit, kemudian lanjut, ya. Kemudian di sini memorinya kita kasih 1 GB aja, ya. Oke, jangan sampai melewati batas merah ini. Lanjut. Kemudian di sini ada buat hard disk virtual sekarang. Oke, kita buat. Kemudian di sini ada pilihan, ya, VDI atau VHD. Nah, di sini kalau ingin membuat sebuah PHD-nya supaya nanti bisa digunakan kembali, pilih VHD, ya. Tapi di sini saya akan membuat ini aja, VirtualBox Disk Image aja, ya, atau VDI, ya. Oke, lanjut. Kemudian dialokasikan secara dinamik. Oke, lanjut. Nah, di sini ada hard disknya, saya kasih 10 GB aja lah. Oke, buat. Oke, setelah ini kita ke pengaturan, kemudian ke penyimpanan, ya. Nah, di sini ada DVD-nya, file DVD-nya ini masih kosong, ya. Nah, di sini kita arahkan ke file ISO Breaker tadi, ya, ini. Open. Oke, kemudian ke jaringan kita pilih adapter satunya, yaitu adapter terbits. Kemudian karena saya nanti koneksi ke routernya atau ke hotspotnya, saya menggunakan wifi handphone, ya, tidak menggunakan router nanti. Jadi di sini pilih ke wireless saja untuk koneksinya. Oke, sini bolehlah di sini diizinkan, ya. Oke. Nah, kita langsung jalankan kalau sudah disetting pengaturannya. Nah, langsung klik mulai. Nah, tapi di laptop saya ini suka error nih kalau klik mulai kayak gini. Jadi sebentar. Nah, kalau ada kesalahan kayak gini, kita di sini aja mulainya, lihat ini. Kemudian sini udah muncul, kita tampilkan aja, ya. Nih, lihat. Oke. Nah, di sini kita mengenai install Breaker based with widget aja, ya. Klik enter, tahan enter. Oke, kita tunggu proses penginstalannya.
Oke, breaker ini adalah IPVBX ya, berbentuk software atau operasi Linux yang dikhususkan untuk melayani VoIP atau Voice over Internet Protocol ya. Jadi nanti komputer kita ini akan berubah menjadi mesin PBX ya. Ada juga selain breaker nanti ada Trixbox ya, nanti kita akan coba juga install. Oke, di sini ada memilih time zone ya, kita pilih ini dulu, apa, select from mode with list ya, enter. Kemudian kita pilih daerah yang dekat dengan lokasi kita. Di sini kita memilih Jakarta ya. Sebentar. Jakarta di Asia ya. Mana ini ya? Oke, nah Asia kita cari Jakarta J. Oke, enter ya. Oke, di sini kita untuk partisinya pilih use entry disk saja ya, enter. Kemudian enter kembali. Oke, di sini kita pilih yes ya. Enter. Oke, kita tunggu proses penginstalannya kembali. Saya pause dulu videonya supaya tidak terlalu panjang karena ini cukup lama penginstalan di sini nih ya. Oke, saya pause dulu. Oke, untuk file ISO breaker itu bisa di-download di Google ya. VirtualBox Manager juga bisa di-download di Google, kemudian juga Zyper juga nanti bisa di-download di Google. Zyper itu aplikasi untuk melakukan panggilan ya, atau softphone-nya. Nanti juga saya akan menginstal Mizu Droid untuk di handphonenya untuk pengujiannya nanti. Jadi nanti di handphone saya akan menginstal Mizu Droid, kemudian di komputernya saya akan menggunakan Zyper. Nanti kita akan mencoba tes melakukan panggilan ya.
Oke, ini lagi finishing instalasi ya, jadi kita tunggu di sini cukup lama ya. Oke, di sini kita pilih yes ya, enter. Ini udah selesai, finish ya. Sedikit lagi. Oke, dia reboot dulu ya. Oke, di sini kita tunggu sampai ada perintah untuk login ya. Cukup lama juga menunggu di sini ya. Jadi saya pause dulu. Oke. Tadi nunggu cukup lama juga ya. Saya resume dulu. Oke, di reboot kembali. Nah, sebentar ya. Oke, sudah selesai penginstalannya. Sini kita diperintahkan untuk login ya. Oke, Breaker 2.11 Merapi ya, IPVBX. Oke, kita coba login dengan user root ya. Root, kemudian ini passwordnya Breaker ya. Ini bawaan dari Breakernya. B-nya huruf kapital. Breaker. Nah, di sini memang tidak terlihat ya passwordnya. Jadi kita enter aja kalau udah mau ketik Breaker. Oke, udah berhasil login. Kemudian kita cek IP addressnya. IVA ya, atau bisa diketik address juga sama, IVA juga sama, enter. Oke, di sini ada IP address bawaan dari Breakernya ya, 192.168.2.2 ya. Netmasknya 255.255.255.0 ya. Oke, kita bisa menyesuaikan IP address sesuai kemauan kita ya. Kita bisa mengeditnya, tapi saya mau lihat dulu IP router atau IP hotspot handphone saya ini berapa gitu ya. Oke, kita cek dulu nih status, karena saya koneksinya melalui hotspot handphone ya. Nanti bisa juga melalui router ya. Kalau punya router, kita sambungkan ke router. Saya lihat ini default gateway-nya 192.168.4.3.1. Oke ya, kita close dulu 43.1 ya. Oke, ini kita cara merubahnya atau editnya dengan perintah v ya, terus v spasi slash etc slash network slash interface ya. Oke, enter. Nah, sini sudah muncul IP statusnya ya. Kita rubah ini dengan menekan
huruf I pada keyboard ya, supaya kita bisa mengeditnya. Huruf I pada keyboard. Oke, insert ya. Nah, di sini yang perlu dirubah yaitu ini. Tadi karena default gateway yang ini nih, yang bawah ini 43 ya. 43. Aduh, kemana ini? Oke, sorry. Ininya mati nomornya. Karena default gateway yang ini tadi 43 titik maka yang atas juga saya samakan ya. Ya, ini juga sama. Ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau sesuai dengan apa IP address router kita atau hotspot dari handphone kita ya, kalau menggunakan hotspot. Nah, di sini berarti tadi 43 ya. 43 ini untuk 43 titik berapa itu terserah, ini IP address servernya ya, IP servernya. Jadi saya menggunakan 43.2 aja ya. Oke, netmasknya udah, networknya udah, broadcastnya udah, kemudian gateway-nya juga udah sesuai ya. Setelah ini kita tekan escape aja di keyboard ya, escape, kemudian kita ketikkan titik 2 ya, titik 2 di keyboard. Oke, kemudian tekan W key, tanda seru. Wah, tanda seru di keyboard komputer saya mati, jadi saya menggunakan keyboard screen aja. Sebentar. Oke, sebentar. Keyboardnya mati, tanda serunya, jadi saya menggunakan ini ya. Oke, tanda seru. Oke, enter. Setelah ini kita restart ya, restart dengan perintah /etc/init.d kemudian /networking restart ya. Oke, restart. Oke, dia sudah merestart ya. Kita coba cek IP addressnya sudah berubah atau belum. IVA. Oke, kita bisa lihat ya, tuh di eto 0-nya ya. Jadi inetnya sudah berubah tuh, 192.168.43.2 itu IP servernya. Oke, coba kita ping ya. Kita ping di CMD nya udah ada koneksi belum. Coba ping, sorry, ping 192.168.43.2 ya. Oke, ini sudah terkoneksi. Oke ya. Setelah ini kita coba buka di browsernya ya. Nah, kita buka Google-nya, kita koneksikan di sini, yaitu IP address servernya kita ketik di sini ya. Nah, ini udah ada muncul nih. Enter. Oke, muncul gini, koneksi Anda tidak pribadi. Oke, nggak apa-apa, ini lanjutkan saja, klik lanjut, kemudian kita lanjut ke ini ya. Oke. Nah, maka ini sudah masuk ke breakernya ya. Oke, di sini kita loginnya yaitu administrator, username-nya, kemudian untuk passwordnya breaker ya. Ini huruf B-nya kapital. Oke, enter atau login ya. Oke, di sini sudah masuk, udah berhasil login ya. Kemudian setelah ini kita akan membuat sebuah extension ya pada IPVBX nya, yaitu dengan cara kita melalui menu IPVBX administration. Oke, kemudian kita untuk menambahkan ekstensi ya,
Jadi kita di sini akan menambahkan sebuah ekstensi ya. Ekstensi itu data akun yang akan digunakan oleh extension ya agar terhubung dengan IPPBX. Nah, extension adalah sebuah nama atau nomor yang mempresentasikan user dari IPPBX, atau dengan kata lain nih, extension yaitu komponen yang menangani registrasi dari pengguna. Nah, extension merupakan label berupa sebuah string ya, itu angka, huruf, atau simbol yang diizinkan, atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Oke, jadi ekstensi ini berupa data akunnya. Nah, untuk menambahkannya kita pergi ke extension. Kemudian di sini kita ada untuk menambahkannya ya. Kita bisa klik submit. Tapi pastikan dulu di sini generic SIV device ya, jangan yang lain. Nah, ini kemudian kita pilih submit. Nah, di sini ada kotak isian user extension. Ini pengguna ekstensinya ya. Sini saya mau mengetikkan 1001 aja ya. Ini ekstensinya. Display name, ini nama yang nanti akan muncul ketika melakukan panggilan ya. Ini kita bisa kasih namanya siapa, bebas ya. Saya di sini kasih contoh user 1 ya. Oke, user 1. Kemudian kita ke bawah, di sini ada akun kodenya, kita samakan saja ya. 1001 script atau passwordnya juga kita samakan saja biar mudah mengingatnya. Oke, kemudian kalau sudah selesai kita klik submit ini ya. Oke, nah maka dia akan ada ya, ekstensinya sudah terdaftar nih. Kemudian kita coba tambahkan kembali ya, submit untuk menambahkan kembali. Kemudian ekstensinya ini 1002 ya, nggak apa-apa. Kemudian di space-nya saya kasih contoh user 1, sini bebas ya, user 2 ya, tadi user 1 udah. Kemudian akun kodenya kita samakan aja. Script atau passwordnya juga ini kita samakan. Oke, kemudian kita pilih submit. Oke, kemudian sini ada after change configuration. Nah, kita pilih ini aja, continue to reload, jangan lupa ya. Oke, coba kita ke ini ya, IPPBX status. Oke, di sini ada dua ini ya. Jadi di sini cuma pemberitahuan bahwa passwordnya atau scriptnya ini terlalu lemah. Jadi kita nanti bisa membuat password itu lebih rumit lagi ya. Tapi di sini hanya sekedar contoh biar supaya bisa diingat. Jadi kita kasih disamakan aja tadi. Oke, untuk penambahan extension sudah berhasil ya. Di sini kita sudah menambahkan 2 ekstensi. Jadi nanti bisa menambahkannya sesuai dengan kebutuhan kita ya, untuk mendaftarkan nomor teleponnya ya atau ekstensinya. Oke, untuk video kali ini cukup di sini dulu ya. Nanti di video berikutnya kita akan coba melakukan sebuah panggilan ya menggunakan software Shopone tadi ya. Itu bisa, kalau di laptop bisa menggunakan Xlate atau Zyver ya. Kalau di handphone juga nanti bisa download di Play Store ya. Untuk Android yaitu bisa menggunakan Meizu Droid atau Linphone ya, atau Zyver juga ada. Jadi banyak aplikasinya ya. Cuma nanti insya Allah saya akan menggunakan Meizu Droid untuk melakukan panggilan di handphonenya. Oke, untuk video ini saya akhiri ya. Semoga kalian tetap semangat dan semoga kita juga bisa cepat bisa bertatap muka di sekolah ya, supaya nanti kita bisa
mempraktekannya secara langsung di labnya. Oke, siswa-siswi SMK Citra Nusantara, semoga diberikan selalu semangat untuk belajar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.